Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merliana Zeni Kurniawati, NIM 206027 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia yang akan menjelaskan tentang analisis kritik sastra puisi Sajak Cinta karya Haji Mustafa Bisri atau Gusmus. Kritik sastra sangat membutuhkan seseorang yang punya pemahaman yang kuat tentang ilmu sastra lainnya, teori sastra dan sejarah sastra. Dalam Weltweren juga dituliskan bahwa studi karya sastra yang konkret disebut kritik sastra atau pendekatan statis, dan sejarah sastra. Kritik sastra dan sejarah sastra adalah tindakan nyata dari pendekatan teori sastra. Misalnya, ada sebuah pemahaman atau teori yang bernama sosiologi sastra. Untuk menganalisis sebuah karya sastra dengan menggunakan teori sosiologi sastra disebut kritik sastra. Saya akan menjelaskan tentang teori strukturalisme. Strukturalisme genetik Golden dalam Faruk mengatakan bahwa strukturalisme genetik merupakan sebuah teori yang dianggap sehingga mengenai kenyataan. Pernyataan ini dianggap sah jika di dalamnya terkandung gambaran mengenai tata kehidupan yang bersistem dan terpadu, yang berdasarkan pada sebuah landasan ontologi yang berupa kodrat keberadaan kenyataan itu, pada landasan epistemologi yang berupa seperangkat gagasan yang sistematik mengenai cara memahami atau mengetahui kenyataan yang bersangkutan. Berdasarkan dari strukturalisme murni, strukturalisme genetik strukturalisme genetik melihat bagaimana asal-usul karya sastra tersebut diciptakan. Sebuah karya sastra tidak mungkin dipisahkan dari latar belakang sosial dan sejarahnya. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan teori strukturalisme genetik untuk menemukan realitas sosial dalam puisi Sajak Cinta karya Mustafa Bisri. Dalam konteks strukturalisme genetik, konsep struktural karya sastra berbeda dari konsep struktural yang umum dikenal. Mempunyai konsep struktur yang bersifat tematik yang menjadi pusat perhatiannya adalah realis antara tokoh dengan tokoh dan tokoh dengan objek yang ada di sekitarnya. Analisis kritik sastra Sajak Cinta karya Haji Mustafa Bisri, yaitu 1. Tipografi atau penyusunan baris dan bait dalam puisi. Berdasarkan jenis tipografinya, puisi di atas termasuk jenis puisi dengan tipografi teratur dengan jumlah baris dan bait yang tidak sama. Alasannya, pada puisi tersebut mengarang masih menggunakan persamaan bunyi atau rima, jumlah kata dan penyusunan kata meskipun baris dan baitnya tidak sama. Kata diksi. Yang kedua yaitu kata dan diksi. Dalam puisi tersebut, pengarang lebih banyak menggunakan kata-kata yang sudah familiar dan mudah dipahami oleh pembaca, meskipun ada juga beberapa kata yang mengalami defamiliar. Sementara itu, diksi yang digunakan pengarang kebanyakan bermakna konotatif, misalnya mencintai seorang melebihi cinta Adam dan Hawa. Yang ketiga yaitu bahasa kias. Bahasa kias ada majas repetisi. Majas repetisi adalah gaya bahasa yang mengungkapkan pengulangan kata, frasa, atau klausa yang berfungsi untuk mempertegas suatu makna yang diperoleh dari sebuah karya sastra, atau gaya bahasa yang mengandung pernyataan berupa pengulangan bunyi, kata, sekelompok kata, atau bagian-bagian yang dianggap penting dalam sebuah kalimat. Contohnya, cintaku kepadaku belum pernah ada contohnya. Cinta Romeo kepada Juliet, si Majnun Qais kepada Laila belum apa-apa. Kutipan bait pertama tersebut merupakan majas repetisi terdiri dari larik pertama, kedua, dan ketiga dengan pengulangan kalimat cinta, kepada, dan belum. Maksud dari kutipan tersebut adalah penulis ingin
menegaskan rasa cinta kepada istrinya secara berulang-ulang dengan membandingkan cinta dengan cinta Romeo dengan Juliet dan Majnun dengan Laila dan membandingkan dengan yang lain. Begitupun juga dengan kisah asmara antara Majnun dan Laila. Kedua insan tersebut saling mencintai namun dihalangi oleh restu dari orang tuanya Laila. Akhirnya Laila terpaksa harus menikah dengan pria lain, pilihan ayahnya. Berhubung kedua kisah asmara tersebut menjadi dasar dan tolak ukur penulis untuk menjadikan sebuah alasan dalam membandingkan kisah asmaranya dengan yang lain. Temu pisah kita lebih bermakna dibandingkan temu pisah Yusuf dan Zulaikha. Kutipan bait kedua mengungkapkan majas repetisi di mana terdapat pengulangan kata pada larik 2 dan 3. Temu pisah, maksud dari kutipan tersebut adalah penulis membandingkan temu pisah mereka lebih bermakna dibandingkan dengan Yusuf dan Zulaikha. Rindu dendam, kita melihat rindu dendam dalam dendam Adam dan Hawa. Kutipan dari bait ketiga termasuk majas repetisi di mana terdapat pengulangan kata rindu dendam. Maksud dari kutipan tersebut adalah penulis ingin menegaskan bahwa rindu dendam mereka melihat Adam dan Hawa dan rindu yang dirasakan penulis melebihi yang lain. Maksud dari rindu dendam dalam puisi tersebut adalah kerinduan yang sangat besar yang sudah tidak bisa dipendam lagi dan menginginkan sebuah pertemuan untuk mengobati rasa rindu tersebut. Aku adalah ombak samudramu, aku adalah wangi bungamu, aku adalah kicau burungmu, aku adalah titik-titik hurufmu, aku adalah sinar-sinar panasmu, aku adalah jasad rohmu, aku adalah aku. Kutipan di atas pengulangan kata aku adalah dan katamu dalam setiap awal kalimat. Dalam akhir kalimat, kata tersebut dijadikan kata yang paling penting dalam puisi tersebut. Makna dari pengulangan pada awal kalimat dan akhir kalimat seperti puisi di atas, penulis menyatakan segala perasaan yang ada di hatinya dapat diutarakan melalui puisi. Penulis menggambarkan setiap hal yang terjadi dapat dituangkan dalam bentuk puisi. Karena dengan puisi seseorang dapat mengutamakan perasaannya dengan kata-kata yang indah. Yang selanjutnya yaitu ada majas personifikasi. Adalah sejenis majas perbandingan yang mengungkapkan sebuah benda atau barang yang tak bernyawa dengan sifat-sifat yang dimiliki manusia. Sifat-sifat manusia antara insan yang dimaksud ialah bertindak, berpikir, bersedih, dan bergembira. Jadi dalam majas personifikasi, semua benda tidak bernyawa digambarkan seakan-akan dapat bertindak, berbuat, bersedih, dan bergembira seperti manusia. Gambaran seperti yang dimaksudkan untuk lebih menghidupkan, lebih menarik, dan lebih mengesankan bagi pembaca. Hal ini yang melatar belakangi Gusmus menggunakan majas personifikasi dalam menulis puisinya. Berikut ini kutipan larik puisi Sajak Cinta karya Gusmus yang menggunakan majas personifikasi. Aku adalah ombak samudramu yang lari datang bagimu. Yang selanjutnya yaitu majas plasenasme. Majas plasenasme gaya bahasa yang menambahkan informasi pada pernyataan yang sudah jelas atau memberikan keterangan yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau melakukan pemahaman keterangan terhadap sebuah pernyataan yang sudah sangat jelas maksud dan tujuannya, di mana seseorang menggunakan dua kata yang berbeda namun memiliki arti yang sama, yaitu aku adalah ombak samudramu yang lari datang bagimu, hujan yang
berkilat dan bergemuruh mendungmu. Kutipan tersebut dapat ditemukan majas plasenasme yang digunakan terdapat pada kata ombak samudra dan lari datang bagi. Dalam kalimat tersebut, kata samudra seharusnya tidak diperlukan lagi karena kata ombak sudah menggantikan bahwa ada lautan atau air laut pada umumnya pada kata samudra itu. Berarti lautan yang sangat luas yang merupakan massa dari air asin yang sangat banyak yang berbatasan langsung dengan dataran. Yang selanjutnya yaitu ada rima. Yaitu persamaan bunyi akhiran kata yang terdapat antara baris dalam satu bait, terdiri dari rima awal, tengah, akhir. Rima dalam puisi di atas kebanyakan berupa rima akhir. Contohnya, cintaku kepadamu, belum pernah ada contohnya. Cinta Romeo kepada Juliet, si Majnun Khawais kepada Laila, belum apa-apa. Temu pisah lebih bermakna. Bait tersebut rimanya AAA. Selanjutnya pada bait-bait berikutnya yang seterusnya juga mempunyai rima akhir. Yang terakhir yaitu yang kelima, imaji atau citra atau bayangan yang muncul dalam pemikiran pembaca puisi. Aku adalah ombak samudramu yang lari datang bagimu, hujan yang kilat dan bergemuruh mendungmu. Aku adalah wangi bungamu, luka berdarah-darah durimu, semilir sampai badai anginmu. Aku adalah kicau burungmu, kabut puncak gunungmu, tua tenungmu. Aku adalah titik-titik hurufmu, huruf-huruf katamu, kata-kata maknamu. Aku adalah sinar silau panas dan bayang-bayangan hangat mentarimu. Aku adalah jasad ruhmu, fayakunmu. Aku adalah kamu. Puisi di atas juga dapat dianalisis melalui kritik mimetik. Kritik mimetik adalah kritik yang memandang karya sastra sebagai pencerminan kenyataan kehidupan manusia. Sastra merupakan pencerminan atau penggambaran dunia kehidupan, sehingga kriteria yang digunakan kriteria sejauh mana karya sastra mampu menggambarkan objek yang sebenarnya. Semakin jelas karya sastra menggambarkan realitas, semakin baguslah karya sastra itu. Yang selanjutnya yaitu penutup. Pengarang menggunakan karya bertemakan cinta seorang suami kepada istrinya. Cinta menjadi kekuatan dan energi dalam diri manusia. Cinta hamba dan kepada, bukan cinta yang selalu ada, karena aku adalah ombak samudramu yang lari datang bagimu, hujan yang berkilat yang bergemuruh mendungmu. Yang mengungkapkan keberadaan manusia, maksudnya aku adalah penampakannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.